إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah berikan tanda-tandanya. Jadi kalau Allah ingin kita baik, Allah ingin memberi kebaikan bagi kita, itu ada tanda-tandanya. Akan tetapi banyak di antara umat manusia yang salah menangkap tanda kebaikan dari Allah. Sebagian orang berpendapat kalau Allah menginginkan kebaikan pada dirinya dengan ditambah hartanya. Kalau ditambah hartanya, oh Allah sayang sama aku. Kalau ditambah hartanya, oh berarti Allah ingin kebaikan bagiku. Atau kalau dirinya diberi sehat walafiat, oh berarti Allah sayang kepadaku. Kalau diberi anak yang banyak, oh berarti Allah sayang kepadaku. Lah, bukan itu tanda sayang Allah. Bukan itu tanda kebaikan dari Allah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah berikan tanda-tandanya. Dan kurang lebih tandanya ada 4. Jika 4 ini ada pada diri kita, berarti Allah sayang sama kita. Jika 4 hal ini ada pada diri kita, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Tanda yang pertama, jika Allah menginginkan kebaikan bagi kita adalah Allah tambah ilmu kita. Allah tambah pemahaman kita terhadap agama Islam. Hal itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Kalau Allah ilhamkan dalam hati kita senang belajar agama, senang berangkat ke masjid, suka bermajlis ilmu, timbul cinta untuk mendekat kepada agama, ketahuilah Allah sedang sayang kepadamu. Jika Allah ilhamkan kepada hatimu senang merapat kepada ahli ilmu, merasa tenteram dengan belajar ilmu agama, bahagia dengan menghadiri majlis taklim, itu adalah tanda yang pertama bahwa Allah sayang kepadamu. Allah menginginkan kebaikan bagi dirimu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah tanda yang pertama
kalau Allah itu sayang sama kita. Tanda yang kedua, jika Allah menghendaki kebaikan bagi kita, jika Allah menyayangi kita, tanda yang nomor dua adalah Allah jadikan kita istiqamah. Allah matikan kita dalam keadaan beramal soleh. Itu adalah tanda yang nomor dua. Allah matikan kita dalam keadaan beramal soleh. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Idza aradallahu bi 'abdi khaira ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut. Para sahabat gak paham. Wa kaifa yasta'miluhu? Ya Rasulullah, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan menggunakan hamba tersebut. Apa makna dari Allah akan menggunakan hamba tersebut? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan menggunakannya. Maksud dari menggunakannya adalah yuwaffiquhu li amalin saleh qabla mautihi. Allah memberi taufik kepadanya sehingga dia beramal soleh sebelum kematiannya. Ini adalah tanda yang nomor dua. Allah jadikan seorang hamba itu menutup usianya dengan amal soleh. Makanya adalah kita beristiqomah agar jika Allah mematikan kita, Allah matikan dalam kebiasaan kita. Dan kita harus hati-hati. Dikatakan yamutul insanu ala ma asya alaihi. Manusia akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kita bisa husnul khotimah. Ini adalah tanda yang nomor dua. Kalau Allah mencintai hamba, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah jadikan hamba itu beramal soleh sebelum kematiannya. Makanya ada orang itu jarang ke masjid. Ada orang yang jarang sholat. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dia sholat jamaah. Aktif. Selang 1 minggu dia mati. Ini tanda Allah sayang sama dia. Karena di antara tanda Allah sayang sama hamba adalah Allah jadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum kematiannya. Tanda yang nomor 3, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, jika Allah sayang sama hamba, tanda yang nomor 3 adalah Allah tambah kelemah lembutannya. Allah jadikan dia adalah pribadi yang santun dan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah rumah tangga, Allah masukkan ke dalam rumah tangga itu kelemah lembutan. Seorang suami menyayangi istrinya, seorang istri menghormati suaminya, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua mentarbiyah, mendidik dengan baik buah hatinya. Jadi kalau ada orang kok santun, lembut, tanda Allah sayang sama dia. Dan yang nomor 4, ikhwatal iman, tanda jika Allah mencintai hamba, tanda jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, yang nomor 4 adalah Allah kirimkan musibah kepadanya. Inilah yang nomor 4 ini sering tidak dipahami oleh umat manusia. Umat manusia itu manakala mendapatkan musibah, dia merasa Allah sedang membenciku. Allah sedang tidak senang sama aku. Padahal musibah yang Allah turunkan adalah tanda kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah kirim musibah kepada hamba tersebut. Karena musibah yang datang adalah tanda kasih sayang Allah. Musibah menimpa orang yang baik maupun musibah menimpa orang yang jahat, dua-duanya adalah tanda kasih sayang. Jika musibah itu menimpa orang yang jahat, 1, karena Allah ingin dia berhenti dari kejahatannya. 2, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Adapun jika musibah tertimpa kepada orang-orang yang baik, karena Allah ingin mengangkat derajatnya di surga. Maka dari itu ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, siapa yang disayangi oleh Allah, tandanya 4. Jika 4 ini ada dalam diri kita, ketahuilah kita sedang dicintai Allah. 1, Allah tambah semangat kita dalam menuntut ilmu. 2, Allah jadikan kita istiqamah beramal soleh. Yang nomor 3, Allah jadikan kita pribadi yang lemah lembut. Yang nomor 4, Allah datangkan musibah kepada kita, lalu kita sabar dan ridho atas takdir yang menimpa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada khutbah yang kedua ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah semua untuk menghadirkan rasa cinta kembali, memperbarui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu butuh pembuktian. Jangan sampai cinta hanya sekedar klaim dan hanya sekedar dakwaan. Seorang penyair Arab pernah berkata, "Kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tukirru lahum bidzaka." Setiap orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila tidak kenal siapa mereka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal. Padahal Laila enggak ngerti, enggak tahu punya hubungan dengan mereka. Begitulah terkadang banyak orang yang mengaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengingatkan kita, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kita mencintai, tapi pokok permasalahannya adalah apakah kita dicintai. Semua orang mengaku cinta Nabi, dari ujung Maroko sampai ujung Merauke. Semua umat Islam mengaku cinta Nabi. Tetapi cinta itu memerlukan pembuktian. Cinta kita kepada Rasulullah SAW perlu dibuktikan dengan 4 hal. Jika 4 hal ini belum ada pada diri kita, maka kita belum mencintai Rasulullah yang sesungguhnya. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar. Kita wajib membenarkan, percaya, iman terhadap apa yang sudah diberitakan oleh Nabi dan dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada hari kiamat. Nabi mengabarkan nanti manusia akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Manusia digiring menuju padang mahsyar, matahari akan didekatkan. Manusia akan ditimbang, manusia akan dihisab. Manusia akan mengalami perhara-perhara hari kiamat. Wajib kita imani. Kalau ada orang mengatakan, Allah, aku gak tahu benar apa enggak itu. Kau belum jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau belum cinta sama Nabi sampai engkau sami'na wa ata'na terhadap kabar berita yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada surga dan neraka. Kalau sampai kita tidak percaya, kita belum cinta Nabi. Karena konsekuensi cinta yang pertama adalah engkau percaya, membenarkan dan iman terhadap semua yang diberitakan oleh Nabi. Rasulullah mengabarkan wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Sami'na wa ata'na. Iman, percaya. Yang kedua, imtithalu ma amar, menjalankan perintah Nabi. Ini adalah pembuktian yang nomor 2 kalau engkau mengaku cinta Rasul. Imtithalu ma amar, kita menjalankan perintah Nabi. Nabi menyuruh kita
Untuk salat berjamaah, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar umatnya Nabi. Kita salat jamaah. Nabi memerintahkan kita untuk menutup aurat. Tutup auratmu. Rasulullah menyuruh kita salat. Kita salat. Imtithalu ma'amar. Menjalankan perintah Nabi. Wanita diperintahkan Nabi untuk menutup auratnya. Kalau benar-benar dia ngaku cinta Nabi, tutuplah auratmu, berjilbablah. Kalau engkau belum berjilbab, minggir. Engkau belum cinta Nabi. Meskipun kamu mendakwakan dirimu cinta Nabi. Karena konsekuensi, pembuktian yang nomor 2 dari cinta Nabi adalah imtithalu ma'amar. Menjalankan perintah Nabi. Yang nomor 3, konsekuensi, bukti cinta Nabi yang nomor 3 adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Engkau meninggalkan larangan Nabi. Rasulullah SAW melarangmu untuk terjatuh pada riba. Tinggalkan riba kalau engkau ngaku cinta sama Nabi. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memberi makan riba, yang menerima riba, yang memberi makan, yang menerima makan, yang memakan riba maupun yang memberi makan riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya semua kena laknat. Ketika Nabi melarang riba, berhenti dari riba. Ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk berpakaian isbal, sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah melarang kaum wanita membuka auratnya, maka tinggalkan membuka aurat. Apa yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Apa yang dilarang Nabi, berhentilah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi, na'am sami'na wa ata'na, kami kerjakan ya Rasulullah. Dan apa yang diperintahkan Nabi, berhenti. Selesai. Dan yang nomor 4, ini yang paling sulit. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dan jangan kamu menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Jangan kau membuat syariat-syariat baru yang tidak pernah diajarkan Nabi. Jangan kau membuat aturan-aturan baru dalam beribadah yang tidak pernah diajarkan Nabi. 4 hal inilah yang harus kita pegang kalau kita ngaku cinta Nabi. Membenarkan seluruh berita-berita dari Nabi. Menjalankan perintah-perintah Nabi. Meninggalkan seluruh larangan Nabi. Dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jika 4 hal ini kita lakukan, maka kita adalah umat Rasulullah yang semoga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin, likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan seluruh para nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Dari Adam sampai Nabi Isa, seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya, doa pamungkasnya masing-masing. Kecuali Rasulullah. Inni ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku simpan doaku, belum aku gunakan. Doa terbaikku belum aku gunakan. Aku simpan untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Insya Allah kita akan dapat syafaat Nabi. Tetapi untuk mendapatkan syafaat Nabi butuh 2 syarat. Syarat yang pertama, orang itu harus ahli tauhid. Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Rasulullah menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling beruntung, orang yang man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Rasulullah menjawab, "Asadun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar lisannya, khalisan min qalbihi, tapi murni tulus dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan, tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke tempat keramat, tidak percaya ramalan bintang, tidak percaya dengan jimat, yakin bergantung hanya kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Kalau sampai kita suka-suka kelenek-kelenek dan kesyirikan, mustahil kita dapat syafaat Rasulullah. Itu syarat yang pertama, harus ahli tauhid. Syarat yang kedua, harus ahlus sunnah.
harus ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat ketika manusia ketakutan mencekam kepanasan, ketika mereka berada di padang mahsyar, mereka mendatangi telaga Rasulullah, ingin meneguk air segar dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong ingin masuk ke telaganya Nabi. Nabi menunggu umatnya di telaganya. Nabi mengatakan, aku tunggu kalian di telagaku, wahai umatku. Maka nanti umat yang mengaku umatnya Nabi berbondong-bondong masuk ke telaga Rasulullah, saking hausnya. Akan tetapi ada sebagian dari umatnya Nabi yang tertolak, tidak bisa masuk telaga. Ada sebagian umatnya Nabi diusir dari telaga itu. Maka Rasulullah memberi syafaat kepada mereka. Dan Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati, ya Allah umatku, ya Allah, biarkan dia masuk ke telagaku. Tapi ternyata ditolak. Dan dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang dilakukan mereka nambah-nambahi ajaranmu. Tertolak, tidak bisa. Maka mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Dengan kita pegang tauhid kuat erat. Dan yang kedua kita berittiba, kita komitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin wa fi Suriya wa fi Rohingya unsurhum ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirul azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.